Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Selamat pagi, Smanichi. Nah, saya IGD Teguh Budi Tresna sebagai reporter pada hari ini. Nah, hari ini Jumat 2 Mei tahun 2025 diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, yang dimana kami seluruh warga sekolah SMA Negeri 1 Bangli melakukan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang bertempat di lapangan SMA Negeri 1 Bangli. Nah, mau tahu kelanjutannya gimana? Yuk ikutin liputan kami. Pagi. Kami dari Jurnalistik Smanichi ingin mencari Bapak nih terkait mengenai Hari Pendidikan Nasional. Baik, yang pertama, menurut Bapak, bagaimana sih seharusnya kurikulum diadaptasi sesuai dengan perkembangan zaman dan karakter siswa pada saat ini? Baik, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nah, ingat, kurikulum itu adalah roadmap pendidikan, sehingga di kurikulum itu adalah sistem yang akan diterapkan seperti apa terkait dengan pendidikan. Nah, sekarang menyikapi hal itu ada instruksi dari Pak Menteri Pendidikan dan Dasar bahwa pada era yang serba teknologi sekarang, beliau meluncurkan program yang pertama itu adalah bagaimana pembelajaran itu adalah mengacu pada pembelajaran deep learning. Deep learning ini adalah bukan kurikulum, tapi sebenarnya adalah pendekatan pembelajaran. Yang intinya adalah setiap pembelajaran itu yang mengacu pada deep learning itu adalah berbasis pada project based learning. Itu yang pertama. Terus yang kedua, melalui kebijakan Pak Menteri, kemarin juga Pak kebetulan di Dinas Pendidikan Provinsi pada tanggal 15 sampai 16 April mengikuti workshop. Di sana juga ditekankan bahwa melalui Kabid Pendidikan SMA menekankan bahwa kita di kurikulum sekarang harus adaptif,
salah satu program yang diterapkan terkait dengan menjawab tantangan zaman bahwa ada pilihan mata coding atau pemrograman dan artificial intelligence. Itu dari segi menjawab tantangan dunia ke depan. Sedangkan tantangan yang terberat adalah bagaimana kita menerapkan pendidikan karakter. Untuk pendidikan karakter itu kita harus menerapkan budaya-budaya positif. Salah satu yang paling sederhana itu adalah bagaimana kita menerapkan pola hidup pagi sembahyang, trisangga seperti itu, ketemu dengan sesama dan antara siswa dan guru saling menyapa. Itu adalah budaya positif itu yang dikembangkan terkait dengan pembelajaran karakter. Pembelajaran karakter itu bukan teori, tapi adalah implementasi. Di kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, hal-hal positif yang dilakukan, itulah sebenarnya pendidikan karakter, bukan teori. Lalu yang kedua, apa langkah yang sudah atau akan sekolah lakukan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan karakter pelajar di momen Hari Pendidikan Nasional ini? Baik, pertanyaannya ada dua hal itu ya. Yang pertama peningkatan pendidikan, yang kedua adalah peningkatan karakter. Tadi sudah dijawab ya. Tapi sudah hal-hal yang sudah kita lakukan terkait dengan program pembelajaran, bagaimana kita sudah menerapkan LMS, itu adalah bagian kita untuk menjawab tantangan ke depan terkait dengan perkembangan teknologi. Terus yang kedua, kita harapkan guru-guru kita sadarkan gitu ya, karena kuncinya pembelajaran itu bisa dilakukan secara baik, kuncinya ada di guru. Karena kata guru itu digugu dan ditiru. Gitu ya. Nah, kalau gurunya, contoh misalnya, kalau gurunya tidak hadir di sekolah pada saat pembelajaran, tentu siswa itu dia tidak akan terkontrol. Gitu ya. Itu yang kita minimalisir melalui pendekatan-pendekatan bagaimana guru itu, bahwa pekerjaan guru adalah pekerjaan yang mulia, bahwa yang kedua adalah tanggung jawab kita secara moral sebagai ASN, kewajiban kita sebagai guru adalah mendidik siswa. Kata mendidik ini tentu dimaknai bukan sebagai transfer ilmu saja, tapi bagaimana kita memberikan contoh pada siswa. Terus yang kedua terkait dengan karakter, sudah kita terapkan program-program, contoh misalnya budaya positif, karakter itu kan budaya positif. Terus yang pertama ada program literasi, yang kedua ada senam. Terus setiap hari kita melakukan trisandil bersama di halaman. Itulah upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Tentunya yang paling penting adalah bagaimana kita bersinergi antara siswa dengan guru, bukan hanya guru saja, bukan hanya siswa saja, tapi antar siswa dengan siswa, antar guru dengan guru, antar guru dengan siswa, dan nah, itu yang perlu kita kembangkan. Kata kunci karakter adalah budaya positif, gitu ya. Baik, itu yang saya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kami dari Jurnalistik Semanici yang mencari Bapak nih terkait Hari Pendidikan Nasional. Baik, untuk yang pertama, sebagai pendidik, apa sih makna Hari Pendidikan bagi Bapak secara pribadi? Oke, baik, terima kasih. Jadi bersyukur sekali kita telah melewati ya. Tadi kan kita melewati upacara untuk peringatan Hari Pendidikan Nasional di tahun 2025 ini. Nah, tentunya makna yang bisa kita ambil dari kegiatan seremonial tahunan ini adalah bagaimana wujud refleksi kita. Jadi kita dari kegiatan ini kita diharapkan untuk mampu merefleksi apa saja sih yang sudah kita lakukan untuk bangsa, terutamanya di bidang pendidikan, dan apa yang perlu kita benahi, dan apa yang menjadi sasaran atau target utama kita nantinya ke depannya untuk memajukan pendidikan. Dan di sini juga momentum bagi saya untuk memikirkan bahwa bagaimana kita bisa berupaya lebih untuk memajukan pendidikan kita ke depannya. Utamanya sekarang pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu menggaungkan yang namanya pendidikan deep learning. Nah, jadi harapannya melalui pendidikan deep learning ini ke depan pendidikan akan semakin bermakna, kemudian bisa menyenangkan untuk siswa dan sesuai dengan kebutuhan dan mampu mengakomodasi segala macam karakteristik dan kebutuhan siswa untuk bisa kita tingkatkan bakat dan minatnya.
Lalu apa sih tantangan terbesar Bapak dalam mengajar atau mendidik generasi saat ini nih yang dimana kan disebut dengan Gen Z. Lalu bagaimana sih cara Bapak untuk menghadapinya? Baik, kalau berkaitan dengan tantangan tentunya tantangan hari ini ya untuk Gen Z tentunya. Sebenarnya Gen Z, Gen Alpha sekarang ya udah mengarah ke sana. Yang pertama tantangannya tentunya adalah karakteristik dari siswa ataupun peserta didik yang berbeda-beda. Nah sekarang kita bagaimana sebagai pendidik harus mampu menganalisis dan mengidentifikasi karakteristik yang berbeda itu dan memberikan strategi ataupun cara-cara yang mampu mengakomodasi segala macam keberagaman itu, sehingga segala macam variasi dalam karakteristik, tentunya kan individu tuh unik ya. Nah itu bisa kita atasi secara baik, itu maksimal. Nah itu kemudian juga tantangan sekarang kan di era digital dan di era perkembangan teknologi sekarang ini yang berkembang pesat adalah artificial intelligence atau AI. Nah ini bagaimana kita sebagai pendidik harus mampu mengintegrasikan AI itu sendiri baik dalam pembelajaran maupun untuk penelusuran dan pengembangan bakat dan minat siswa. Itu saja sih dari saya. Pokoknya dari Hari Pendidikan Nasional ini semoga pendidikan Indonesia semakin lebih baik. Itu aja. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat pagi Kak. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari Jurnalistik Semanici yang mencari kakak nih terkait Hari Pendidikan Nasional. Namun sebelum itu, silakan kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Komain Raida, saya sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bangli 2025. Sebelumnya Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Anika Daimi Syafriardana. Saya perwakilan dari kelas 10 di SMA Negeri Bangli. Baik, untuk yang pertanyaan pertama nih, apa arti pendidikan bagi kakak-kakak dan bagaimana sih kakak-kakak memaknai Hari Pendidikan Nasional? Baik, dari saya dulu ya. Ya. Baik, untuk definisi pendidikan itu menurut saya, jadi definisi pendidikan itu merupakan proses di mana kita menyerap ilmu baik di bidang akademik maupun non akademik, dan di sana juga kita bukan hanya semata-mata menyerap, tapi kita juga belajar mengenai sikap dan kepribadian kita sendiri. Terus untuk memaknainya Hari Nasional tersebut, kita memaknai Hari Nasional ini sebagai simbolis untuk kita menghargai dan kita meningkatkan lagi kepribadian kita untuk menyerap ilmu yang lebih banyak lagi. Terima kasih. Apa pesan yang ingin kakak sampaikan kepada guru atau tenaga pendidik lainnya? Baik, terima kasih atas waktunya sebelumnya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan kepada guru dan juga tenaga pendidik yang ada di Indonesia tentunya, dan juga terutama yang ada di SMA Negeri Bangli. Terima kasih banyak sudah mendidik kami sejauh ini, dan juga tanpa bantuan guru dan juga tenaga pendidik lainnya, kami para siswa tidak bisa menorehkan prestasi yang cukup banyak di SMA Negeri Bangli. Dan semoga kedepannya pendidikan di Indonesia semakin baik kedepannya dengan berkat bantuan guru dan juga bagaimana siswa memaknai itu semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, sekian liputan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Igede Teguh Budi Tresna dan tim mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di liputan selanjutnya. Om Santi 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 Om.